Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan iman, iman itu artinya percaya atau yakin, yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati manusia. Itu namanya iman, ya. Nah, manusia adalah khalifah yang akan mengolah alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Baik bentuk jasmani maupun rohani. Sadarkah kalian bahwa manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan juga untuk diberi nafsu? Untuk menggunakan akal dan mengelola nafsu, manusia membutuhkan petunjuk dan pedoman agar dapat menjalani kehidupan dalam dunia dengan baik dan benar. Nah, pedoman untuk mengatur kehidupan tersebut telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci, yang berupa kitab suci. Apa tujuannya? Adalah untuk pedoman hidup manusia, artinya seluruh umat manusia, bukan Islam saja, seluruh umat manusia. Maka Allah berikan kitab suci. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Haza basairu linnasi hudaw wa rahmatul lil qawmi yuqinun. Perhatikan surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 20. Haza basairu linnasi hudaw wa rahmatul lil qawmi yuqinun. Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melalui kitab suci Al-Quran. Maka kita harus mempelajari Al-Quran itu supaya kita benar-benar bisa mengetahui petunjuk atau petunjuk hudalinnas, petunjuk seluruh umat manusia. Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup manusia. Nah, kitab-kitab yang wajib kita yakini itu ada 4, ya anak-anak ya. Kitab-kitab yang wajib kita yakini ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan Al-Quran, kitab-kitab Allah diturunkan pada para rasul pada zaman yang berlainan, sehingga syariat yang berlaku juga disesuaikan dengan keadaan umat pada waktu itu. Meskipun beberapa hal berbeda, tetapi terdapat suatu pokok ajaran yang sama yang terkandung dalam semua kitab, yaitu ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya anak-anak yang harus kalian pahami. Nah, beriman artinya tadi udah dari awal tadi udah Bapak singgung tentang berkaitan dengan iman. Iman berarti yakin, ya, atau percaya. Adapun pengertian kitab adalah kumpulan wahyu Allah. Sekali lagi ya. Adapun pengertian kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman
hidup. Nah ini ya anak-anak, maka kita harus belajar agama ini, pelajaran Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena Allah telah memberikan petunjuk, memberikan jalan yang terbaik, ya ini melalui Al-Quran. Maka kita wajib belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Dan kita memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk, atau hudalinas sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Oke, bisa dipahami ya? Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa, nak? Tentu merupakan rukun iman ketiga. Nah, umat Islam wajib mempercayainya, ya. Kita sebagai muslim wajib mempercayainya. Keharusan beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam Al-Quran. Surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Jadi surat An-Nisa ini surat keempat ayat 136. Ini dasarnya ya nak. Coba perhatikan di dalam surat An-Nisa ini. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalala. Nah, ini dasarnya. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangatlah jauh. Nah ini dasarnya ya nak. Coba sekali lagi Bapak baca ayat tersebut untuk kamu pahami ya. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhallala ba'ida. Nah, ini dasarnya ya. Surat apa? Surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangatlah jauh. Oke, bisa anak-anak kira bisa dipaham ya? Oke, kalau bisa dipaham kita teruskan. Nama-nama kitab-kitab Allah. Nama kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan berapa? 4 kitab. Kitab suci. Keempat wajib diimani oleh umat Islam. Nah, sekarang pelajarilah lebih tentang keempat kitab tersebut. Nah, anak-anak kita sebagai muslim, kita wajib mempercayai yakin seyakin-yakinnya apa yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, kitab-kitab tersebut. Nah, di antara kitabnya adalah kitab Taurat. Nah, kita sebagai muslim wajib meyakini kitab Taurat itu betul-betul diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Oke ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kepada Nabi siapa?
Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel. Nah, kitab ini diturunkan di Bukit Tur Sina atau Sinai. Nah, itu sekali ya. Sekali lagi anak-anak, kitab Taurat ya Allah mewahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membimbing Bani Israel pada masa itu. Kitab ini diturunkan di Bukit Tur Sina atau Sinai. Ini ya, kata yang berkaitan dengan kitab Taurat. Nah, pada abad 12 sebelum Masehi, penjelasan mengenai Nabi Musa mendapat kitab Taurat terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Perhatikan, surat Al-Quran, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini surat ke-17, ayat kedua. Ya, pada abad ke-12 sebelum Masehi, penjelasan mengenai Nabi Musa mendapat kitab Taurat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat kedua. Perhatikan ayatnya. Wa antayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Sekali lagi, perhatikan ayatnya. Al-Isra surat 17 ayat kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, anak-anak sekalian ya. Nah, kitab Taurat mencakup cahaya dan petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, jadi kitab Taurat itu mencakup cahaya atau petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa ya untuk menjadi pedoman dan bimbingan bagi Bani Israel agar mereka dapat terlepas dari kekufuran dan kebodohan sehingga selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu pemberian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam juga untuk memberikan pemahaman kepada umat Islam ya. Pemahaman kepada umat Islam bahwa di antara tugas-tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah serta memberi peringatan agar tidak meniru sikap umat terdahulu yang terjerumus ke dalam lembah dosa sepeninggal rasulnya. Nah, ini ya anak-anak sekalian. Nah, inti pokok ajaran Taurat ya. Nah, ini masuk pada inti. Inti pokok ajaran Taurat adalah 10 peraturan Allah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada peraturan oleh Allah, ada 10 bagi kaum Bani Israel yang dikenal dengan sebutan yang kaum Bani Israel. Coba perhatikan. Nah, 10 peraturan tersebut terdiri atas 3 perintah dan 7 larangan. Perhatikan. Perintah mengesahkan Allah. 1, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah. Yang kedua, perintah menghormati ayah dan ibu. Nah, di dalam Taurat itu ya. Yang ketiga, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang keempat, larangan menyembah berhala.
Larangan menyebut nama Allah secara sia-sia. Larangan membunuh manusia. Larangan berbuat zina. Ini peraturan-peraturan, 7 peraturan yang diabadikan dalam Al-Quran kepada kitab Injil ya, kepada anak sekalian. Nah, larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Larangan mengambil hak orang lain. Dalam Islam, 10 perintah dan larangan tersebut juga diajarkan apabila umat Islam, umat manusia mentaati perintah Allah akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan di dunia. Ini merupakan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hidup dan kemakmuran negara. Oke, itu ya anak-anak, di antara beberapa poin yang Bapak jelaskan tadi tentang kitab-kitab Allah ya, tentang kitab Allah. Sekali lagi kitab Taurat, umpamanya Allah mewahyukan kitab Taurat ini kepada siapa? Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini diturunkan di mana? Di Bukit Tur Sina. Ya. Di Bukit Tur Sina. Oke, anak-anak sekalian, bisa dipaham kira-kira ya beberapa materi pada pagi hari ini. Mungkin materi hari ini saya cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita teruskan, kita lanjutkan materi berikutnya. Ini anak-anak, silakan tugas ya. Bapak berikan tugas kepada anak-anak untuk kamu kerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kamu cari ayat Al-Quran, surat An-Nisa, surah keempat ayat 136. Ya. Cari di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surah keempat ayat 136. Ayat tersebut kamu tulis kembali, ya, kamu tulis dan kamu terjemahkan ayat tersebut. Itu aja tugasnya untuk pagi hari ini. Insya Allah minggu depan Bapak teruskan materi berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.